Enzim helikase akan memutuskan ikatan hidrogen pada nukleotida sehingga menyebabkan rantai ganda DNA terpisah. Dua rantai tunggal yang terbentuk memiliki formasi yang terbalik. Satu rantai memiliki formasi awal 35, sedangkan rantai pasangannya memiliki formasi 53. Replikasi selalu berjalan dari ujung menuju ujung. Oleh karena itu, replikasi akan berjalan pada arah yang berlawanan pada dua rantai tunggal DNA yang ada. Rantai tunggal yang terbentuk awalnya akan tegang sehingga membutuhkan kerja enzim topoisomerase untuk merilekskannya. Rantai tunggal DNA masing-masing menjadi template atau cetakan untuk rantai baru yang akan terbentuk. Molekul nukleotida sebagai bahan baku DNA akan ditambah dan ditempelkan pada DNA tunggal yang menjadi cetakan tersebut sehingga terbentuk kembali rantai ganda. Enzim primase akan mensintesis primer yang akan menjadi awal terjadinya rantai baru. DNA polimerase hanya mampu menambahkan nukleotida ke rantai yang telah ada dan diawali dengan menempelkan nukleotida pada primer yang dibentuk primase. Rantai 3-5 disebut sebagai leading strand, sedangkan rantai 5-3 disebut sebagai lagging strand. Karena replikasi berjalan berkebalikan dengan arah pembukaan rantai ganda DNA, maka lagging strand membutuhkan banyak primer dan membentuk rantai-rantai pendek DNA yang disebut fragmen Okazaki. Enzim ligase akan menyambungkan rantai-rantai pendek DNA yang terjadi pada lagging strand. Enzim RNA polimerase berikatan dengan suatu wilayah gen yang disebut promotor. Ini memberi sinyal kepada DNA untuk membuka untaian sehingga enzim dapat membaca basa-basa di salah satu untai DNA. Enzim kini siap untuk membentuk rantai mRNA dengan urutan basa yang komplementer. Pemanjangan penambahan nukleotida pada untai mRNA, RNA polimerase membaca untai DNA yang terurai dan membentuk molekul mRNA. Menggunakan pasangan basa komplementer, terdapat periode singkat selama proses ini ketika RNA baru terbentuk terikat pada DNA yang terurai. Selama proses ini, adenin dalam DNA berikatan dengan urasil dalam RNA. Terminasi pada akhir dari transkripsi dan terjadi ketika RNA polimerase melewati urutan penghentian atau terminasi pada gen. Untai mRNA telah lengkap dan terlepas dari RNA. Subunit ribosom kecil berikatan dengan mRNA. tRNA inisiator yang membawa asam amino pertama, metionin, menempel pada kodon start AUG pada mRNA. Ribosom subunit besar bergabung untuk membentuk kompleks translasi yang lengkap. Ribosom bergerak di sepanjang mRNA, membaca setiap kodon atau 3 basa. tRNA lain yang membawa asam amino yang sesuai akan menempel pada kodon berikutnya di situs A ribosom. Enzim peptidil transferase membentuk ikatan peptida antara asam amino baru dan rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Ribosom bergerak ke kodon berikutnya, dan tRNA yang kosong tanpa asam amino dilepaskan, sementara tRNA yang membawa rantai polipeptida bergeser ke situs berikutnya. Proses ini berlanjut hingga ribosom mencapai salah satu kodon stop, seperti UAA, UAG, atau UGA. Faktor pelepasan atau reazel faktor mengikat kodon stop, menyebabkan hidrolisis ikatan antara rantai polipeptida dan tRNA terakhir. Rantai polipeptida atau protein kemudian dilepaskan dan kompleks translasi seperti ribosom, mRNA, dan tRNA terurai.